wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Qanaatul Fauziah, presensi 28 dari kelas PAI 6I. A. Problematika pendidikan nonformal. Permasalahan pendidikan nonformal semakin meluas, seperti 1. Ketidakjelasan penyelenggaraan pendidikan nonformal. 2. Ketidakjelasan sistem intensif bagi pendidik dan tenaga kependidikan nonformal. 3. Masih banyaknya lembaga penyelenggaraan pendidikan nonformal yang belum profesional. 4. Kurangnya lembaga penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan nonformal. Tantangan utama pendidikan nonformal adalah masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti dan mengenal secara jelas tentang keberadaan dan peran pendidikan nonformal di tengah-tengah mereka. B. Evaluasi pendidikan nonformal. 1. Pengertian pendidikan nonformal. Menurut Poulson, evaluasi program adalah proses pengujian berbagai objek atau peristiwa tertentu dengan menggunakan ukuran-ukuran nilai khusus dengan tujuan untuk menentukan keputusan-keputusan yang sesuai. Hasil evaluasi peserta didik ada 2 kegiatan dalam menindaklanjuti hasil penilaian peserta didik, yaitu program remedial dan program pengayaan. 2. Karakteristik evaluasi. 1. Lebih mengutamakan proses kegiatan yang bersifat umum. 2. Lebih luas daripada pemeriksaan terhadap pencapaian tujuan program. 3. Evaluasi program berpusat pada manusia yang terlibat dan terkait dengan program. Perkenalkan, nama saya Nesti Rila Supekti, presensi 1 dari kelas PAI 6I. Yang ketiga, di sini ada tujuan evaluasi program. Tujuan umum evaluasi program pendidikan luar sekolah atau pendidikan nonformal adalah menyediakan data sebagai masukan bagi pengambilan keputusan tentang program tersebut. Yang keempat, ada model-model evaluasi program. Model-model evaluasi program di sini ada 4 macam. Yang pertama, evaluasi konteks program. Evaluasi konteks program ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai. Tujuan evaluasi konteks program adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan program tersebut. Yang kedua, ada evaluasi masukan. Evaluasi ini menyediakan data untuk menentukan bagaimana penggunaan sumber-sumber yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan program. Komponen evaluasi masukan meliputi sumber daya manusia, sarana dan peralatan pendukung, dana atau anggaran, dan berbagai prosedur atau aturan yang diperlukan. Yang ketiga, ada model evaluasi proses. Evaluasi ini menyediakan umpan balik yang berkenaan dengan efisiensi pelaksanaan program dan mendeteksi kekurangan dalam rancangan prosedur kegiatan program dan pelaksanaannya. Dan yang terakhir ada evaluasi produk. Evaluasi produk adalah mengukur pencapaian program selama pelaksanaan program dan pada akhir program. Di sini memberikan penilaian guna melihat ketercapaian atau keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pada tahap ini, evaluator dapat menentukan atau memberikan rekomendasi apakah suatu program dapat dilanjutkan, dikembangkan, atau bahkan diberhentikan. Di poin yang kelima ini ada metode evaluasi program. Metode evaluasi program ada 9 macam. Yang pertama, metode eksperimen sungguhan, yaitu digunakan dalam mengevaluasi program pendidikan luar sekolah atau pendidikan non-formal dalam situasi yang terkontrol sepenuhnya. Dan yang kedua ada metode eksperimen semu. Metode ini digunakan dalam situasi yang tidak terkontrol atau terkontrol sebagian.
Dan yang ketiga ada metode survei. Metode ini digunakan untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan rincian unsur-unsur program yang meliputi komponen, proses, tujuan program, serta hubungan dengan lembaga-lembaga yang terkait dan masyarakat. Yang keempat ada metode korelasional untuk mengungkapkan hubungan antara satu atau lebih variabel pada unsur program dengan satu atau lebih variabel pada unsur-unsur program tersebut. Yang kelima ada metode asesmen ketenagaan, digunakan untuk mengevaluasi kuantitas dan kualitas personelia yang terlibat dalam proses pendidikan luar sekolah atau pendidikan non-formal, mencakup tenaga penyelenggara, pengelola, pelaksanaan, dan sarana atau peserta didik yang dilayani oleh program. Yang keenam ada metode keputusan para ahli. Nah, metode ini digunakan oleh satu atau lebih tim yang bertugas untuk mengevaluasi program pendidikan luar sekolah atau pendidikan non-formal secara antar disiplin, antar sektor, dan antar lembaga. Kemudian ada metode studi kasus, digunakan untuk mengevaluasi kondisi dan perkembangan suatu program pendidikan non-formal dengan lingkungan yang digunakan oleh seseorang, kelompok, lembaga, atau komunitas tertentu. Selanjutnya ada metode kesaksian atau pengamatan informal, itu menggunakan akumulasi pengalaman dan penyelenggaraan dan mengamati program pendidikan luar sekolah. Yang terakhir ada metode kaji tindak, digunakan untuk mengevaluasi program pendidikan luar sekolah yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan secara kolaboratif, partisipatif, dan evaluasi diri terhadap masalah situasional dalam